Akhirnya, Mahkamah Kehormatan DPR periksa Habib PKS yang memfitnah ulama dan pesantren Madura terlibat bisnis narkoba. Begitulah sifat kaum Habib Yaman, asal bacot ketika melemparkan tuduhan, minta maaf sambil mewek kemudian. Tidak ada niat sedikit pun, saya ulangi, tidak ada niat sedikit pun saya untuk menghina, mensyirikkan para ulama, nggak ada. Dia harus datang ke pesantren. Kamu Abu Bakar sebagai anggota DPR, saya tuding kamu Bakar Habsyi, permintaan maaf kamu itu hanya kamu plase. Saya minta maaf. Minta maaf yang dalam, karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir dan salah. Kamu harus mencium kaki para kiai di seluruh Indonesia. Kalau tidak mampu, seluruh ulama kiai yang ada di Madura harus kamu cium kakinya untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar menyesal atas apa yang kamu lakukan. Selasa, 14 April 2026, Mahkamah Kehormatan DPR memeriksa seorang Baklawi alias Habib Yaman Abu Bakar Al-Habsyi, anggota dewan dari fraksi PKS, akibat tuduhan serius yang dilontarkannya bahwa ulama dan pesantren di Madura ikut terlibat dalam bisnis haram peredaran narkoba. Tuduhan tendensius tanpa dasar itu dilontarkan oleh Abu Bakar Al-Habsyi ketika Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kepala BNN dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat, bukan hanya di Madura, tapi juga menjalar di berbagai daerah. Karena dunia pesantren sebagai pusat pendidikan agama secara spesifik dituding olehnya telah ikut bermain dalam peredaran barang haram yang diperangi oleh seluruh negara-negara di dunia. Kabar diperiksanya Habib PKS Abu Bakar Al-Habsyi oleh Mahkamah Kehormatan DPR tentu menjadi angin segar di tengah amarah publik yang kian meluas di berbagai daerah. Masyarakat berharap ada sikap tegas terhadap anggota dewan tersebut yang sudah sangat keji melontarkan tuduhan tanpa data kepada pesantren dan ulama Madura. Namun perlahan tapi pasti, harapan masyarakat itu pun akhirnya sirna. Hingga kini, tidak ada keterangan resmi dari Mahkamah Kehormatan DPR, tidak ada penjelasan terbuka kepada publik mengenai proses, hasil pemeriksaan ataupun sanksi yang mungkin dijatuhkan. Sunyi, seolah persoalan ini cukup diselesaikan di ruang tertutup, jauh dari sorotan media. Padahal ini bukan perkara sepele. Tuduhan tanpa dasar terhadap ulama dan pesantren bukan hanya melukai individu atau lembaga, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menciptakan stigma, dan berpotensi memecah belah antara masyarakat yang pro kepada pesantren dengan yang kontra. Jika Mahkamah Kehormatan DPR memilih diam dan malah mempersilahkan pelaku fitnah untuk meminta maaf sendiri atas perbuatannya, maka publik berhak bertanya, apakah permintaan maaf saja sudah dianggap cukup untuk menutup luka sosial yang sudah terlanjur tercipta? Lebih mengherankan lagi adalah sikap para santri dan kiai yang justru tampak memilih diam ketika ulama dan pesantren dituding terlibat dalam bisnis peredaran narkotika oleh seorang Habib. Ini bukan sekadar kejanggalan, tapi ini adalah paradoks yang sangat-sangat nyata dipertontonkan. Selama ini, kalangan santri dan warga Nahdlatul Ulama akan sangat reaktif, bahkan cenderung impulsif ketika marwah kiai atau nama baik pesantren disentuh. Sedikit saja isu yang dianggap merendahkan, gelombang pembelaan bisa muncul dari berbagai penjuru. Solidaritas itu kuat, emosional, dan nyaris tanpa jeda. Namun dalam kasus ini, ketika tuduhan yang dilontarkan justru jauh lebih serius menyeret ulama dan pesantren ke dalam pusaran kejahatan narkotika, respon yang muncul justru kebalikannya. Sunyi, hanya sebagian saja kaum santri dan warga Nahdlatul Ulama yang lantang bersuara. Apakah karena yang melontarkan fitnah keji tersebut adalah seorang Habib yang mereka anggap keturunan Rasulullah, sehingga perilaku kejahatan, bahkan yang bersifat merendahkan kepada diri mereka, akhirnya dimaklumi begitu saja? Ya,
Bisa jadi itu yang menjadi alasan diamnya mereka. Ini menjadi bukti yang sangat nyata bahwa klaim sepihak kaum keturunan pendatang Yaman sebagai keturunan Rasulullah telah membuat kaum pribumi Nusantara benar-benar menjadi bangsa inferior yang berakibat membutakan hati dan jiwa mereka. Ketika marwah kiai dan pesantren direndahkan oleh stasiun TV yang pemiliknya bukan keturunan Yaman, mereka semua begitu reaktif dan meluapkan amarah sejadi-jadinya. Padahal yang dilakukan oleh seorang keturunan Yaman sekarang jauh lebih sadis, menfitnah ulama dan pesantren terlibat dalam dunia kejahatan, peredaran barang haram. Jika alasannya karena si keturunan Yaman itu sudah minta maaf dan mengakui kesalahan sehingga semuanya dianggap selesai dan tidak perlu dibesar-besarkan, Trans 7 dahulu pun sudah melakukan hal yang sama, tapi permintaan maaf itu tetap tidak cukup sampai akhirnya pemilik stasiun TV tersebut langsung datang ke pesantren yang direndahkannya. Gus Fuad Pleret, permintaan maaf dia akibat menghina imigran Yaman Idrus Al-Jufri pun tidak cukup, hingga akhirnya ia menjalani hukum adat dan menghabiskan uang hampir 500 juta untuk menebus kesalahannya. Kalau tidak minta maaf dan memperbaiki ya, membuktikan permintaan maafnya kepada Tretan TV Ring Madura, ya harus disanksi adat. Gus Fuad itu disanksi adat hampir 500 juta loh ya. Padahal hanya sekedar pada sudah minta maaf. Saya bukan memprovokasi. Kemana kalian semuanya, para banser, santri-santri, dulu ketika sebuah stasiun TV menyinggung Kiai di Lirboyo dengan narasi semacam itu, kalian semuanya bangkit. Sekarang ada seorang Habib yang merendahkan kiai-kiai pondok pesantren dan pesantrennya direndahkan begitu saja, dihina. Ini penghinaan yang sangat dalam. Kemana kalian? Kasus ini coba samakan dengan kasusnya Gus Fuad Pleret. Sama-sama sudah minta maaf, tapi karena di Kaili sana ada adat yang dikompor-kompori oleh Mukibin dan Kabaib, ya, yang akhirnya tetap harus membayar tebusan. Perlakuan yang sangat berbeda ketika ada seorang pribumi Nusantara dan seorang keturunan imigran Yaman yang sama-sama melakukan kesalahan. Di saat ada saudara sesama pribuminya melakukan satu kesalahan, sikap yang mereka tunjukkan sangat reaktif, seolah tiada sama sekali peluang untuk dimaafkan. Sementara, jika keturunan imigran Yaman yang berbuat kesalahan, telinga mereka mendadak tuli dan mata mereka mendadak buta. Kita berani bertaruh, seandainya yang memfitnah ulama dan pesantren Madura tersebut bukanlah orang dari kalangan Habib Yaman, tapi orang dari kalangan kita, kaum pribumi Nusantara, niscaya saudara pribumi kita yang menjadi pemuja Habib Yaman itu akan sibuk luar biasa menekan sana-sini agar pelaku fitnah segera diadili dengan dicap sebagai penista agama. Berhubung yang memfitnah ulama dan pesantren di Madura terlibat bisnis peredaran narkoba adalah Habib Yaman yang telah mencuci otak mereka bahwa kaum Habib adalah manusia suci dan mulia keturunan Rasulullah, mereka semua pun akhirnya mingkem 1000 bahasa. Dan bukankah ini adalah sebuah bentuk kezaliman yang teramat nyata? Mahkamah Kehormatan DPR tidak transparan. PBNU, Ansor, Banser dan kalangan santri yang biasanya bergerak cepat, reaktif, bahkan militan ketika simbol-simbol kehormatan kiai dan pesantren disentuh, kali ini mereka seperti kehilangan suara. Tidak ada gelombang protes, tidak ada tekanan moral, tidak ada perlawanan terbuka seperti biasanya. Dan ketika lembaga kehormatan DPR memilih bersikap tidak transparan, NU sebagai penjaga marwah kiai dan pesantren memilih diam, maka kita hanya bisa menyimpulkan satu hal. Kaum Habib Yaman benar-benar telah merusak mental bangsa Indonesia dengan doktrinnya sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh golongan mereka, umat Islam bangsa Indonesia akan tetap memakluminya. Tidak perlu dipermasalahkan meskipun marwah dan harga diri telah diinjak-injak di titik yang paling rendah.